Pemirsa, Indonesia kembali menorehkan surplus neraca perdagangan pada periode Maret 2024. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan surplus neraca dagang Maret 2024 mencapai 4,47 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus ke-47 kali secara beruntun sejak Mei 2020. Surplus ini terjadi seiring dengan ekspor yang naik 22,43 miliar dolar Amerika Serikat dan impor yang turun 17,96 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 2024. Surplus neraca perdagangan diproyeksikan meningkat pada Maret 2024 ditopang oleh menguatnya harga komoditas serta perbaikan aktivitas manufaktur mitra dagang utama. Selain itu, BPS juga melaporkan impor Indonesia pada bulan Maret 2024 mencapai 17,96 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 2,60% secara bulanan. Namun, jika dilihat secara tahunan, impor Indonesia turun lebih dalam yakni 16,72%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan penurunan impor secara bulanan terjadi di hampir semua jenis barang. Nilai impor mencapai 17,96 miliar US dollar atau turun sebesar 2,60% secara bulanan. Impor migas senilai 3,33 miliar US dollar atau naik 11,64% secara bulanan. Sementara itu, impor non-migas senilai 14,63 miliar US dollar mengalami penurunan sebesar 5,34% secara bulanan. Penurunan nilai impor secara bulanan disebabkan karena penurunan nilai impor non-migas dengan andil penurunan sebesar minus 4,48. Kita akan membahasnya bersama dengan Fitra Faisal Hastiadi, Senior Ekonomi Samuel Sekuritas Indonesia, yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat siang, terima kasih sudah hadir di studio, Pak Fitra. Senang sekali kita kalau berbahas tentang surplus neraca perdagangan dengan Pak Fitra. Pak Fitra, surplus neraca perdagangan naik pada Maret 2024 begitu, yakni sebesar 4,47 miliar US dollar. Apakah ini menunjukkan ketahanan eksternal Indonesia kita masih baik, apalagi di tengah ketidakpastian global seperti saat ini? Ya, ini adalah tentunya berita yang sangat menggembirakan karena memang kalau kita lihat dari konsensus, memang ada prediksi surplus, artinya tidak berlawanan dengan prediksi atau konsensus para ekonom. Tetapi konsensusnya itu 1,1 sampai 1,2 billion US dollar. Artinya ini 4 kali lipat daripada konsensus yang diyakini oleh para ekonom. Artinya ini adalah suatu berita positif. Nah, tapi kalau kita melihat juga kenapa sih bisa surplus seperti itu? Salah satunya memang kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, impor kita di bulan sebelumnya itu kan memang dipacu lebih banyak karena faktor lebaran. Ya. Nah, dan ini saya rasa sedikit banyak membuat surplus kita di bulan sebelumnya itu 800 juta dolar itu sedikit banyak tertekan karena memang ya impornya tinggi, sementara ekspornya itu jatuh banget. Nah, sementara sekarang ini kita melihat bahwa surplus 4,4 billion US dollar itu juga salah satunya dipicu bukan hanya karena impornya turun, tetapi juga karena adanya perbaikan performa dari ekspor. Nah, ekspornya itu kenapa membaik? Sebenarnya karena komoditas. Nah, apakah ini merupakan berita baik buat Indonesia? Tentu berita baik. Tapi kalau kita lihat dari fondasi perekonomian Indonesia, sebenarnya kita belum betul-betul membaik. Nah, kita harus melihatnya dari sisi kontribusi sektor manufaktur terhadap industri itu berapa persen sih sekarang? Kan sekarang tinggal 19%. Artinya kalau kita tarik garis ke belakang, ini kan turun terus. Ada deindustrialisasi secara cukup signifikan. Sebetulnya kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian ini sebetulnya yang idealnya seperti apa, Pak? Bila dikaitkan dengan fondasi ekonomi yang harusnya terlihat lebih kuat dengan terlihatnya neraca ini menjadi surplus begitu. Ya, memang ini 47 kali berturut-turut. Tapi kalau kita lihat bagaimana timeline-nya itu kan mulai pada saat COVID. Pada saat COVID itu ya kita lihat bagaimana demand itu harus anjlok begitu kan, supply-nya juga lebih anjlok lagi sehingga menimbulkan gap. Nah, di sisi yang lain ada stimulus dari pasar besar Amerika Serikat, juga China memberikan stimulus besar-besaran sehingga demand-nya overshoot. Nah, ini yang kemudian gap antara supply dan demand ini yang memicu naiknya harga-harga komoditas.
pada periode COVID dan pasca COVID. Dan sampai sekarang kita masih menikmati itu ya sedikit demi sedikit. Cuma memang kalau kita lihat apakah ini akan berlangsung lama, saya rasa tidak juga. Karena kemarin kita juga sudah mengalami peristiwa current account deficit yang pertama kali di tahun ini kan. Meskipun sudah kemarin kan hitungannya 46 kali surplus, tapi kita sudah current account deficit. Sekarang 47 kali surplus, tapi lebih banyak dipicu oleh komoditas. Berapa besar kontribusi sektor manufaktur yang sebenarnya bisa memadai ya untuk kemudian menopang pertumbuhan ekonomi? Rule of thumb-nya sekitar 26%. Ya. Padahal kita sekarang tinggal 19%. Dulu tahun 2000-an awal pernah 27-28%. Untuk mengejar kekurangan 7%, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Secara mungkin simpel dan generalnya begitu Pak. Ya, 3 pilar sebenarnya sudah dijalankan pemerintah, tapi memang harus dibuat lebih konkret. Yang pertama pilar institusi, yang kedua adalah pilar infrastruktur, yang kedua adalah pilar SDM. Ini untuk kemudian membangun industri supaya lebih kemudian memadai lagi ya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Diperkuat begitu ya Pak. Nah terkait sektor migas dan non migas itu sendiri seperti apa? Karena memang banyak sekali ekonom-ekonom juga menyampaikan bahwa kita jangan sampai ketergantungan juga, karena banyak sekali sentimen-sentimen global yang termasuk konflik Timur Tengah harus menjadi perhatian pemerintah gitu, karena ini juga secara langsung berdampak gitu kepada perekonomian kita. Oh ya pasti, karena ini kan bisa dikategorikan sebagai windfall profit. Ada tapi faktornya musiman. Ada tapi bisa hilang dengan segera, begitu kan. Nah, maka fondasinya memang harus lebih kuat. Fondasi apa yang harus kita perkuat? Kembali lagi tadi ke industri. Berarti kita harus kemudian memfokuskan pada ekspor yang memang nilai tambahnya tinggi, bukan hanya ekspor komoditas. Commodity boom memang bisa kita nikmati, dulu juga sempat ya, setelah global financial crisis itu ada sedikit commodity boom, tapi hilang. Ya, dan mulai dari 2012-2013 mulai tertekan tuh neraca akun semasa atau current account deficit kita. Dan kemarin peristiwa COVID menghasilkan disrupsi berikutnya, ada windfall berikutnya, ada commodity super cycle. Tapi itu pun juga akan berakhir. Nah, makanya untuk bisa lebih berkesinambungan kita perlu ada basis industrialnya. Ada basis industrialnya dan tadi tidak akan berlangsung lama begitu ya Pak. Seberapa lama dan seberapa sebentar kita lanjutkan diskusi setelah yang satu ini. Pemirsa, Investor Daily Talk akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama saya Iqbal Suyatami Harja di Investor Daily Talk dan bersama Pak Fitra Faisal Hastiadi, Senior Ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita menikmati bahwa tidak akan lama begitu. Nah, terkait dengan sentimen sekarang eskalasi geopolitik Iran-Israel hingga serangan Irak kemarin ke pangkalan militer AS di Suriah begitu, akan mempengaruhi pasokan harga minyak dunia, mengingat Iran merupakan salah satu pemasok minyak mentah dunia. Karena memang ketika harga minyak terkoreksi itu efeknya kemana-mana begitu ya Pak. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini? Ya, pertama kalau dari sisi root cause-nya, konflik kepentingan antara aktor Iran, Israel, dan juga melibatkan Amerika Serikat, NATO, Rusia, dan China, saya rasa kecenderungan lebih deeskalatif. Nah, oleh karenanya mungkin kita tidak akan melihat skenario yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan kemarin. Tetapi tentunya kita harus selalu siap untuk setiap ada peristiwa wild card. Siapa tahu Israel nanti nyerang lagi, kita nggak tahu kan. Artinya itu bisa sangat menekan, dalam hal ini yang paling tertekan adalah pastinya harga minyak dunia. Kenapa harga minyak dunia? Karena kalau kita lihat wilayah konfliknya, di situ ada Selat Hormuz. Selat Hormuz itu berarti ada lalu lalang sekitar 21% konsumsi dunia di situ. Berarti itu ada kemungkinan terdisrupsi. Jadi bukan masalah dari sisi supply-nya, tapi dari sisi lalu lintasnya. Nah, oleh karenanya itu berapa sih sebenarnya kalau misalnya itu terhambat, berapa harga minyak dunia itu prediksinya? Ada yang prediksi kami bisa sampai $100 per barrel, atau bahkan ada yang lebih buruk $120 per barrel. Artinya kalau dalam kondisi sekarang bisa naik 15 sampai 20 US dollar ya dari kondisinya dari West Texas Intermediate yang sekarang. Nah, jadi kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya itu possible worst case scenario, meskipun tadi kecenderungan deeskalatif, tapi kan kita juga harus bersiap-siap ya. Nggak ada salahnya untuk bersiap-siap. Nah, kalau dari sisi pemerintah, yang hitungan kami, kalau memang ingin mempertahankan harga BBM di level yang sekarang, artinya tidak ada kenaikan harga, itu harus keluar 100 sampai 120 triliun. Tapi itu tekanan fiskalnya besar sekali, Mas Iqbal ya. Itu bakalan memicu defisit yang sangat besar. Dan oleh karenanya ya udah setengahnya saja lah, 50 sampai 70 triliun. Itu sekitar 2,6% defisit ya kitanya. Jadi nggak sampai 3%, 2,6%. Moderat lah, jadi tidak sangat beresiko secara fiskal. Nah, itu kemudian digunakan untuk pertama subsidi energi, yang kedua adalah subsidi dari sisi supply side intervention, supaya nanti ada efek inflasi tapi tidak terlalu tinggi. Gitu. Ada efek inflasi tapi tidak terlalu tinggi. Sebetulnya melihat konflik ini terhadap neraca perdagangan kita, apakah ini sebetulnya peluang atau justru jadi tantangan? Karena memang ada juga komentar-komentar bahwa ini menjadi peluang bahwa kita jangan sampai
tergantung dengan komoditas dari luar begitu. Ya betul, tapi untuk di jangka pendek, kalau dari sisi minyak ya, kan kita net importer. Artinya kan harus segera terrefleksi gitu ya ke harga-harga atau ongkos-ongkos produksi yang terkait dengan harga minyak. Tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat harga minyak, ini kan juga memiliki efek rombongan yang membawa komoditas-komoditas lain juga ikutan naik. Nah, tapi di sisi yang lain, ya bisa jadi kita untung juga ya. Ada harga timah kemudian naik, harga nikel kemudian naik, dan lain-lain, harga logam, produk-produk pertambangan. Bisa jadi itu juga menguntungkan juga buat kita. Tapi kan ya memang selalu ada keuntungan dan selalu ada kerugian dalam setiap peristiwa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesinambungannya. Dan untuk supaya berkesinambungan, artinya kita jangan terlalu bergantung pada komoditas saja, tapi harus ada nilai tambah di situ. Makanya kembali lagi fokus kita adalah membangun industrinya, industrialisasi. Hilirisasi. Nah, tadi terkait ada solusi subsidi energi begitu ya. Dan Bapak menyinggung juga kesinambungannya bagaimana terkait juga industri hilirisasi. Sebetulnya seberapa efektifkah jika memang subsidi energi ini diimplementasikan begitu? Ya memang dalam setiap subsidi pasti akan ada distorsi gitu kan, karena ya pasti akan ada resiko-resiko tertentu. Tapi untuk sekarang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana meminimalisir risiko inflasi. Nah dalam hari ini kalaupun ada subsidi energi jangan terlalu tinggi juga ya, 50 triliun itu saya rasa pantas lah untuk kemudian menjaga harga BBM tidak terlalu melonjak naik. Memang ada kemungkinan harga BBM bisa naik 10-20%. Kalau misalnya memang skenario itu terjadi ya. Tetapi itu bisa diantisipasi juga dengan salah satunya kita bisa, ini ingat nggak Mas Iqbal, di tahun 2022 bulan Agustus Pak Jokowi itu menghimbau supaya nanam cabai. Yang terjadi apa di bulan Oktobernya? Harga deflasi cabai. Dan kita tahu di bulan Septembernya harga minyak, harga BBM naik kan. Tapi inflasi tahun itu cuma 5,5%, padahal harga BBM naik 30%. Nah, supply side intervention seperti itu yang perlu dilakukan. Pertama, dilihat dari sisi komoditas yang volatile goods-nya apa, diidentifikasi. Yang kedua juga kita bisa melihat produsen-produsen mana yang komponen impornya tinggi, dan dia dampak ekonomi tinggi juga. Itu menurut hitungan saya, disuplai 20 triliun dari APBN untuk bisa mengabsorpsi imported inflation, supaya tidak ditransmisikan ke level konsumen. Dan itu bisa menjaga inflasi di level, ya paling tidak 4%-an lah. 4%-an gitu ya. Menarik sekali ini sarannya. Nah Pak, terkait kita Indonesia ini memang tidak memiliki hubungan diplomatik, tapi ternyata Indonesia dan Israel memiliki hubungan dagang. Walaupun masyarakat banyak yang memboikot produk pendukung Israel begitu, tapi ternyata Indonesia masih mengekspor barang dagangnya ke Israel. Sebetulnya menurut Anda apakah kondisi politik ini di kedua negara signifikan berpengaruh pada kinerja perdagangan internasional dan ekonomi dan konsumsi di lokal Indonesia begitu? Sementara sih saya belum melihat ada dampak yang cukup signifikan, karena kita kalau dari sisi gravitasi ekonomi kita lebih mendekat ke wilayah Asia Timur ketimbang ke wilayah Asia Barat ya. Jadi kalau di situ bagaimana performance dari China, bagaimana performance dari Jepang, bagaimana performance dari Korea dan juga ASEAN itu jauh lebih berdampak ketimbang posisinya di sana. Nah, tapi kalau di Timur Tengah tentunya dampak secara langsungnya adalah ya kepada harga energi tadi, gitu, bukan ke arah perdagangan internasional. Jadi memang dampak Iran, Israel ini sangat kecil dibandingkan dengan ekspor dan impor ke kawasan lain di Timur Tengahnya begitu ya Pak. Bagaimana Anda melihat dampak yang bisa terjadi jika eskalasinya terus meningkat nih, tapi kita sudah mendengar bahwa tidak akan ada pembalasan lagi. Namun kita tidak ada yang tahu seperti Pak Fitra tadi sampaikan. Bahkan siapa akan menyerang siapa kita tidak tahu gitu. Apa sebetulnya yang harus kita persiapkan selain yang tadi Bapak sampaikan begitu secara ekonomi? Ya, pertama dari sisi fiskal itu pemerintah, ya wilayahnya tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua adalah dari sisi moneter, Bank Indonesia harus mempertahankan rupiah di level 15.900-an ya. Itu yang kemudian harus dijaga. Caranya adalah dengan cara triple intervention. Belum sampai naikin suku bunga ya, saya rasa nanti kan ada pengumuman nih, tapi saya rasa belum juga harus dinaikkan. Dengan triple intervention, intervensi dari cadangan devisa saya rasa masih cukup untuk menjaga rupiah di level 15.900 supaya apa, komponen-komponen impor kita tidak terlalu volatile. Nah terkait rupiah yang terus terdepresiasi ini bagaimana Anda melihatnya, karena memang mungkin agak sulit gitu untuk mencapai 15.900. Kapan ini sebetulnya sesuai prediksi Anda akan tercapai jika triple intervention ini diimplementasikan dengan baik? Gini, jadi fondasi rupiah sekarang secara fundamental sebenarnya di level 15.900. Apa yang membuatnya menjadi 16.200, 16.300 adalah faktor ekspektasi. Ekspektasi berasal dari mana? Dari iklim geopolitik. Tadi sudah deeskalatif. Dari Amerika Serikat ekonominya terlalu kuat, tapi kemarin angka PMI sudah turun, artinya ya sudah tensinya sudah mulai turun juga. Nah, di sisi yang lain kita kemarin ada pengumuman surplus neraca perdagangan. Surplusnya 4 kali lipat lebih tinggi daripada prediksi. Artinya itu juga seharusnya suportif terhadap rupiah. Sehingga saya rasa itu sangat bisa kembali ke level 15.900.
Oke, menarik sekali. Kita akan lanjutkan nanti di segmen terakhir. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog dengan bersama Pak Fitra Faisal setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Investor Daily Talk. Pemirsa, Anda masih bersama Investor Daily Talk dan kita masih lanjutkan dialog bersama Pak Fitra Faisal Hastiadi, Senior Ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia, yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Pak, kita lanjutkan terkait tadi rupiah. Kita akan mungkin dalam waktu beberapa menit, 2.30 sore ini akan diumumkan dari Bank Indonesia begitu pengumuman BI rate. Menurut Anda akan dinaikkan 25 basis point apa? Seperti apa prediksi Anda? Saya rasa sih akan tetap, karena memang tekanannya itu mulai memudar gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa baik di dalam negeri, peristiwa di dalam negeri, MK sudah selesai. Terus kemudian trade surplus sudah 47 kali berturut-turut ya, 4 kali lipat. Terus kemudian tensi geopolitik sudah turun juga gitu kan, sehingga saya rasa tidak perlulah untuk kemudian menaikkan sampai 25 basis point. Pas dengan simulasi kami juga kemudian menunjukkan sebenarnya kalau dinaikin 25 basis point juga tidak terlalu berpengaruh gitu kan. Kalau misalnya mau dinaikin langsung 50 basis point, tapi kan harus ada implikasinya juga ke sektor real gitu kan. Sehingga sampai sekarang saya rasa pelurunya masih bisa disimpan ya, masih bisa triple intervention, toh juga intervensi cadangan devisa saya rasa masih sangat memadai ya. Sehingga dalam hal ini belum perlu dulu untuk dinaikkan suku bunganya. Belum perlu dinaikkan suku bunganya. Kita lihat nanti sore ini, nanti mungkin kita ketika sudah mendengar keputusan kita langsung ke telepon Pak Fitra ya Pak. Pak, kembali lagi terhadap tantangan global begitu seperti ini, seperti bahwa selain Timur Tengah, Cina sebagai mitra utama dengan share 22,44% begitu ya terhadap total ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan yang terhambat akibat krisis properti yang juga berdampak pada termoderasinya aktivitas perdagangan Indonesia dan Cina. Bagaimana sebetulnya Anda melihat ketahanan kita dalam menghadapi perlambatan ekonomi Cina tersebut? Iya, memang more or less kita sangat juga terdampak ya dengan China, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pojok gravitasi kita lebih dekat kepada Asia Timur. Dalam hal ini China juga menjadi salah satu partner dagang. Apalagi di tahun depan prediksinya China bahkan cuma tumbuh 4,1%. Sekarang 4,5%. Berarti turun terus begitu kan. Dan dalam hal ini berarti kekuatan partner dagang kita juga berkurang. Nah, untuk itulah kemudian saran kami beberapa kali ke Kementerian Perdagangan adalah untuk memperlebar portofolio partner dagang ya. Oke, kita di Asia Timur a big chunk of trade partners, tapi juga kemudian bisa melebarkan sayap-sayap kita ke tempat yang lain. Di barat ada Amerika Serikat dan Eropa. Eropa juga kita sekarang sedang membangun Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Begitu juga dengan Timur Tengah yang sebenarnya sekarang lagi berkonflik, tapi kalau tidak konflik di waktu normal itu adalah untapped market. Nah, itu juga harus kemudian dikelola dengan baik. Sehingga kalau portofolio trade partners kita lebih besar, sehingga kalau misalnya satu bermasalah, kita masih punya yang lain. Gitu. Oke, jadi opsional penting dan don't put the eggs in the same basket begitu ya Pak prinsipnya. Betul. Nah, sebetulnya surplus neraca dagangan Indonesia ini kan yang tadi Bapak bilang bahwa 47 bulan beruntun tak membuat cadangan devisa Indonesia juga melonjak begitu. Padahal Indonesia juga sudah menerapkan kewajiban bagi para eksportir untuk memarkirkan dolar hasil ekspornya di dalam negeri begitu ya, melalui peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Lantas kemana perginya dolar hasil ekspor tersebut Pak kalau dengan demikian? Iya, begini. Jadi ini sebenarnya tidak bisa terlalu disalahkan oleh para eksportirnya juga, karena mereka kan financing eksportirnya kebanyakan dari mana? Dari Bank Singapura. Dan mereka pasti punya kewajiban juga untuk memiliki dana yang tersimpan di sana gitu kan. Karena perbankan kita nggak full pledge untuk kemudian membiayai para eksportir gitu. Itu yang pertama. Oleh karenanya perlu ada penguatan dari sisi perbankan kita untuk kemudian trade financing. Yang kedua adalah sebenarnya kalau dilihat dari sisi estimasinya, kita bisa dapatkan 5 sampai 8 billion US dollar dari DHE ini, dari beberapa perusahaan-perusahaan besar yang belum comply. Nah, ini sebenarnya bisa mengkompensasi kepentingan kita untuk kemudian menjaga rupiah dengan cara intervensi-intervensi dari cadangan devisa, kemudian bisa ditutupi sebagai bantalan dari DHE tadi gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi solusi di jangka pendek dan menengah gitu ya, sampai kemudian kita bisa membangun industri kita. Tapi setidaknya saya rasa setidaknya sampai bulan Juni nanti kita masih aman nih, tidak perlu menaikkan rate kecuali ada tensi geopolitik kemudian semakin memanas. Selalu ada wild card sebagaimana yang saya sampaikan. Itu yang kemudian akan memacu kita mungkin harus melakukan langkah-langkah antisipatif yang lain. Jadi tidak terlalu panik menunggu bulan Juni begitu. Betul. Tapi after Juni we don't know atau sebetulnya kita nggak tahu. Predictable? Kita nggak tahu kan, tidak ada yang bisa diprediksi sekarang kan. Unprecedented. Menarik sekali tadi Pak Fitra menyebutkan bahwa perbankan harus refinancing untuk bagi para eksportir yang mungkin dari perbankan nasional begitu ya. Hal tersebut sebetulnya sudah disadarikah dengan Ya begini, sebenarnya perbankan juga tidak bisa disalahkan juga, karena kan ini relatif beresiko ya. Selepas dari krisis ekonomi di tahun 1998, kita kan memang secara
pengelolaan sektor keuangan kita lebih prudent. Tapi di tengah macro prudential tadi, kita juga menyimpan satu ketakutan-ketakutan trauma atas masa lalu. Sehingga resiko-resiko itu cenderung dihindari begitu kan. Nah, itu yang kemudian ditangkap oleh big player seperti Bank Singapura, seperti dari bank dari China. Makanya mereka mau membiayai. Tapi ya akhirnya kan dana kita diparkir di sana. Oke, nah itu juga apakah sebetulnya efektivitasnya kebijakan kewajiban eksportir untuk memarkirkan dolar hasil ekspornya hingga kini ini belum berjalan dengan baik kah, Pak? Ya, ini masalah eksekusi di lapangan ya. Seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa potensi perusahaan-perusahaan yang seharusnya sudah bayar tapi belum bayar. Itu potensinya sekitar berapa? 5 sampai 8 billion US dollar tadi. Artinya harus ada compliance yang lebih tinggi. Oke, sayang sekali waktunya sudah habis, tapi satu lagi pertanyaan singkat saja. Harapan Anda ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut setelah pengumuman neraca perdagangan dan nanti mungkin pengumuman di sore hari. Dan tentu pengukuhan atas pemenangan presiden gitu ya. Silakan Pak. Ya, yang jelas kita tidak boleh bergantung pada berkah alam saja. Harus ada usaha kita untuk kemudian membangun industri. Yang kedua, ya jelas dengan pengumuman ini semuanya menjadi lebih jelas dan mudah-mudahan semuanya menjadi lebih stabil sehingga market relatif tidak bergejolak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fitra Faisal, Sama-sama. Hastiadi, senior ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, tadi perbincangan menutup perbincangan kita di Investor Daily Talk bersama Pak Faisal. Fitra Faisal maksud kami, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Iqbal Sutami Harja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117 dan live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.